Baik, berikut untuk presentasi BIM Project Pembangunan Supermarket Lebak Siu. Adapun 4 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, sedikit mengenai apa itu BIM, kemudian software dan aplikasi yang digunakan, kemudian yang ketiga ada pembahasan 3D, 4D, dan 5D, dan yang keempat yaitu kendala dan solusi. Berikut merupakan anggota kelompok 11. Yang pertama yaitu Kevin Oktra Sembiring. Yang kedua, Ivan Setio Prakoso. Ketiga, Jenny Zaki Inditama. 4. Saya sendiri, Revin Iqbal Ramadan. 5. Fadila Ayu Rizky Amalia. Kemudian selanjutnya yaitu peran anggota kelompok. Yang pertama, Kevin itu mengerjakan 2D, gambar kerja, dan 3D struktur. Kemudian saya, Revin Iqbal, mengerjakan arsitektur dan landscape dan animasi. Kemudian ketiga, Ivan mengerjakan MEP. Kemudian Fadila mengerjakan 4D scheduling dan animasi timeliner. Kemudian yang kelima yaitu Jenny mengerjakan 5D quantity takeoff, laporan, serta PowerPoint. Nah, berikut sedikit tentang Building Information Modeling. Apa itu BIM? BIM merupakan proses dalam menghasilkan dan mengelola data suatu bangunan selama siklus hidupnya. BIM menggunakan software 3D, real-time, dan pemodelan bangunan dinamis untuk meningkatkan produktivitas dalam desain dan konstruksi bangunan. Proses produksi BIM yang meliputi geometri bangunan, hubungan ruang, informasi grafis, serta kuantitas dan kualitas komponen bangunan, BIM dapat digunakan juga untuk menunjukkan segala siklus hidup bangunan. Siklus hidup termasuk proses konstruksi dan operasi fasilitas. Kuantitas dan kualitas dari suatu material dapat digali dengan mudah. Lingkup kerja dapat dibagi, dipisahkan, dan ditentukan. Sistem pemasangan dan urutan rangkaian dapat ditampilkan dalam skala relatif dengan segala fasilitas atau kelompok fasilitas. BIM mengkehendaki perubahan pada tahap-tahap arsitektural, rasional, dan data share lebih banyak daripada yang digunakan arsitek dan insinyur pada umumnya. BIM dapat digunakan untuk mencapai kemajuan dengan gambar-gambar model dari bagian-bagian sebenarnya yang digunakan untuk membangun suatu konstruksi. Kemudian, apa manfaat penerapan BIM? Yang pertama yaitu BIM mampu meningkatkan kekuatan bangunan. Yang kedua, BIM mampu mengurangi tingkat risiko finansial proyek. Yang ketiga, BIM mampu memperpendek jangka waktu penjadwalan suatu proyek. Yang keempat, BIM mampu mendapatkan estimasi biaya yang tepat akurat. Yang kelima, BIM mampu memastikan dan menyesuaikan rancangan program. Dan yang terakhir yaitu BIM mampu mengoptimalkan fasilitas manajemen dan perawatan bangunan. Lalu selanjutnya ada software yang digunakan. Yang pertama ada Autodesk Navisworks, adalah sebuah aplikasi yang sangat membantu dalam proses designing sebuah plan, routing pipa, desain electrical, instrumen, struktur atau sipil, dan semua bagian yang bekerja dalam sebuah proyek. Navisworks berguna untuk review model secara keseluruhan dari sebuah plan. Oleh karena itu, Navisworks banyak digunakan seorang checker untuk mereview hasil pekerjaan dari desainer atau digunakan dalam desain review kepada klien. Terdapat beberapa macam jenis cahaya yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama, ambient light yang merupakan cahaya latar. Yang kedua ada point light, sama fungsinya dengan lampu bulb atau TL. Selanjutnya ada yang ketiga, spotlight, mirip fungsinya dengan lampu sorot. Lalu ada distant light, hampir sama dengan lampu sorot dengan ukuran yang sangat besar. Dan yang terakhir ada sunlight. Lalu ada Autodesk Revit. Software Autodesk Revit adalah sebuah software berbasis BIM yang membantu pendokumentasian proyek secara lebih nyata dengan permodelan 3 dimensi. Autodesk Revit digunakan untuk desain arsitektur, struktur, serta mechanical
Electrical and Plumbing atau MEP. Dengan Autodesk Revit ini, para pengguna dapat merancang bangunan dan struktur dengan pemodelan komponen dalam 3D dan sekaligus menyajikan gambar kerja dalam 2D. Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan Autodesk Revit. Yang kelebihannya yaitu yang pertama, hubungan dua arah, lalu ada rencana anggaran biaya atau BOP, komponen parametrik, opsi desain, dokumentasi, material take-off, Revit Building Maker, interference check. Untuk kekurangannya ada kebutuhan perangkat komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi, harga program instalasi yang cukup mahal, ketergantungan pada plugin untuk explore ke program bantu analisis struktural. Selanjutnya, perbedaan Autodesk Revit dan Navisworks. Perbedaan utama antara Navisworks dan Revit adalah Navisworks merupakan solusi lebih untuk tinjauan proyek bagi para profesional AEC atau arsitektur, teknik, dan konstruksi. Seperti halnya Revit, ia juga mampu bekerja dengan Microsoft Windows dan juga dapat bekerja sama dengan solusi Autodesk 3D lainnya untuk membuka dan menggabungkan model mereka, meninjau dan menavigasi melalui hampir tidak ada kesulitan. Navisworks sangat penting dalam tahap pertama proyek apapun, yaitu yang ada tahap prakonstruksi, mengontrol dan memprediksi hasil proyek dari awal. Selanjutnya, koordinasi model dan deteksi benturan disertakan untuk membantu mendeteksi masalah apapun sebelum konstruksi sebenarnya dimulai. Ada juga simulasi model, animasi, agregasi data dalam satu model, dan banyak fitur lainnya. Software yang selanjutnya yaitu ada SketchUp. SketchUp adalah sebuah perangkat lunak desain grafis yang dikembangkan oleh Trimble, berfungsi dalam desain grafis model 3 dimensi yang digunakan dan dirancang untuk para profesional di bidang teknik sipil, arsitektur, dan pembuatan game, film, dan rancangan yang terkait di dalamnya, di mana nantinya model yang dibuat dapat dilakukan di Google Earth atau dipamerkan di 3D Warehouse. Kelebihan SketchUp yang pertama ada interface yang menarik dan sederhana, mudah digunakan bahkan oleh golongan pemula, banyak open source dan plugin yang mendukung kinerja SketchUp, terdapat fitur import file ekstensi seperti 3ds, DWG, PDF, JPEG, dan lainnya. Aplikasi ringan dijalankan untuk komputer berbasis standar. Lalu untuk kekurangan SketchUp yang pertama, karena kesederhanaan SketchUp menjadikan susahnya pemodelan tingkat lanjut meski memakai plugin sekalipun. Terjadi crash apabila terdapat banyak permukaan patch dan vertex, atau terjadi apabila mengimpor model tingkat lanjut, misalnya saja model manusia dari 3ds Max ke SketchUp, hasil gambar yang kurang memuaskan. Lalu untuk uraian umum. Dalam tugas ini, proyek yang dikerjakan ialah pembangunan supermarket Cuan Lubexiu yang didesain terdiri dari lantai dasar sebagai pasar model dan food court. Lantai 2 sebagai food court. Supermarket ini memiliki tinggi 13 meter, lebar 56,4 meter, dan panjang 60 meter. Selanjutnya ada informasi proyek. Informasi umum dari proyek antara lain: fungsi bangunan supermarket, luas bangunan 3.384 meter persegi, tinggi bangunan 13 meter, tipe struktur, profil baja dan beton bertulang, kebutuhan ruang, supermarket, food court, dan 2 toilet. Durasi pekerjaan 2 November sampai dengan 17 Juli 2023 di jalan, lokasinya Jalan Dr. Sutomo, Lubexiu, Tegal, Jawa Tengah. Nilai proyeknya sebesar 24.516.140 rupiah. Selanjutnya ada pengaplikasian software. Untuk yang pertama ada Autodesk Revit. Aplikasi Autodesk Revit sendiri digunakan untuk membuat MEP atau Mechanical, Electrical, and Plumbing. Yang kedua ada Autodesk Navisworks, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat 4D scheduling dan animasi timeliner. Yang ketiga ada Tekla Structure, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat 2D drawing dan mendesain 3D structure gedung tersebut. Yang keempat ada SketchUp,
yaitu digunakan untuk membuat 3D arsitektur, landscape, dan animasi. Yang terakhir ada Trimble Connect, yaitu digunakan untuk kolaborasi antar software. Selanjutnya ada pembahasan 3D. Untuk yang pertama ada permodelan 3D struktur. Untuk di bagian kiri yaitu adalah permodelan struktur, yang bagian kanan yaitu permodelan struktur tampak depan. Selanjutnya ada permodelan struktur tampak samping. Selanjutnya ada permodelan struktur tampak atas. Selanjutnya ada model arsitektural dan landscape menggunakan SketchUp. Selanjutnya model arsitektural dalam gedung menggunakan SketchUp. Selanjutnya ada pemodelan menggunakan SketchUp. Ada pemodelan menggunakan model toilet dengan menggunakan SketchUp juga. Selanjutnya ada yang tampak depan, model arsitektur landscape dan menggunakan SketchUp juga. Untuk model interiornya ada modelan food court dengan menggunakan SketchUp. Di sini ada pemodelan elektrikal menggunakan Autodesk Revit, serta Dena Electric Pan lantai 1 menggunakan Autodesk Revit. Selanjutnya ada Dena Electrical Plan lantai 2 menggunakan Autodesk Revit juga, serta model pemipaan tampak samping kiri menggunakan Autodesk Revit. Model pemipaan lantai 2 menggunakan Autodesk Revit. Model pemipaan 3D menggunakan Autodesk Revit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan 4D, di mana pemodelan untuk 4D scheduling atau penjadwalan ini menggunakan aplikasi Autodesk Navisworks Manage tahun 2021. Nah, untuk tabel berikut merupakan uraian jadwal pekerjaan, dan untuk gambar di sampingnya yaitu menggunakan timeliner pekerjaan dengan aplikasi 4D Navisworks. Untuk proyek ini direncanakan akan dimulai pada tanggal 2 November 2022 hingga 17 Juli 2023. Pembahasan 5D. Pada proses modeling 5D quantity take-off bangunan konstruksi, tools yang digunakan adalah software Revit yang pada proses akhir dibantu dengan software Microsoft Excel dengan tahapan sebagai berikut. Langkah pertama, open model 3D dari Revit yang sudah berisikan struktur, arsitektur, dan MEP. Yang kedua, klik option view pada bar menu. Yang selanjutnya pilih scheduling, lalu pilih material take off. Yang keempat, pilih multi kategori. Yang kelima, pilih informasi-informasi yang akan ditampilkan seperti kategori, type, material, name, material area, material volume, dan count. Lalu pilih OK. Yang keenam, lakukan sortir agar tampilan lebih rapi. Yang ketujuh, klik file, lalu pilih export dan pilih report, dan pilih scheduling. Yang terakhir, save dalam format txt. Berikut merupakan permodelan BIM 5D quantity take-off dengan menggunakan software Autodesk Revit seperti tabel di bawah ini. Dan untuk tabel selanjutnya, ini merupakan tabel dari quantity take-off pekerjaan material, dan di bawahnya ada pekerjaan lampu. Selanjutnya ada pekerjaan sanitasi, tabel dari pekerjaan pemipaan. Untuk kendala sendiri yang dihadapi pada pengerjaan tugas BIM ini antara lain, yang pertama, kondisi laptop dari beberapa anggota kelompok yang tidak cukup kuat untuk mengaplikasikan software Revit dan tekla struktur, maka dari itu sering terjadi lemot saat pengoperasian. Yang kedua, untuk membuat simulasi 4D di aplikasi Navisworks membutuhkan waktu yang lama karena harus mengselect satu persatu bagian di setiap progres pekerjaan. Yang terakhir, untuk kendala yang terjadi lebih ke kendala teknis pada bagian kemampuan laptop untuk menjalankan aplikasi. Untuk solusi yang dapat diambil, yang pertama, beli laptop baru dengan spek tinggi yang lebih memungkinkan untuk pengoperasian software. Dan yang kedua, untuk solusi simulasi di 4D harus sabar dalam membuatnya. Untuk bagian kesimpulan dari seluruh pengerjaan proyek ini ialah dengan menerapkan BIM dalam sebuah proyek dapat membuat pengerjaan proyek lebih efektif, dimulai dari permodelan struktur gedung, MEP hingga kebutuhan anggaran biaya dapat diselesaikan menggunakan software BIM dengan cepat.
Penerapan BIM jelas terhitung sangat mengefisiensikan jalannya proyek, di mana dapat menghemat waktu pengerjaan dan biaya pengerjaan. Diharapkan dengan diberikannya tugas ini, seluruh engineer di Indonesia dapat lebih memahami manfaat BIM yang bisa memberikan keuntungan besar bagi pembangunan di Indonesia.